Halo Tribuners, Asia Tenggara menyimpan segudang kekayaan budaya dan tradisi yang unik loh. Di beberapa tempat misalnya, olahraga lahir dari kebiasaan sehari-hari, tradisi turun-temurun bahkan dari cara warga mengisi waktu luang. Dan yang menarik, banyak dari olahraga itu masih bertahan sampai sekarang. Masih dimainkan, masih diperlombakan, dan masih jadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Di video kali ini, Tribuners akan diajak berkeliling Asia Tenggara lewat olahraga-olahraga tradisional yang tetap hidup di zaman modern. Cara mainnya mungkin terdengar sederhana, tapi ceritanya panjang dan penuh dengan makna. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada olahraga bernama sepak takraw. Bisa dibilang olahraga ini merupakan versi Asia Tenggara dari voli. Hanya saja tanpa menggunakan tangan, melainkan kaki, kepala, dada, atau bahu. Awalnya olahraga ini berasal dari Thailand, namun menyebar ke negara-negara lain sekitarnya seperti Indonesia dan Malaysia. Intinya, dua tim saling melempar bola rotan di atas net setinggi kira-kira 1,5 meter dan pemain tidak diperkenankan menggunakan tangannya. Bola yang digunakan pun jauh berbeda. Dalam sepak takraw, bola yang digunakan terbuat dari rotan. Hal ini dikarenakan sepak takraw merupakan gabungan dua kata dari bahasa yang berbeda. Sepak yang dalam bahasa Melayu artinya menendang, dan takraw dalam bahasa Thailand artinya adalah bola yang dianyam dari rotan. Jadi secara harfiah berarti menendang bola rotan, yang menggambarkan inti dari permainan ini. Olahraga ini juga memerlukan kelincahan, refleks, dan tentu saja kerjasama tim yang rapi. Olahraga ini menjadi lebih unik dengan gerakan akrobatiknya yang menyuguhkan tendangan salto, bicycle kick, sampai juggling bola di udara yang membuat penonton tertawa terbahak-bahak sekaligus takjub dengan permainan dan atraksi akrobatiknya. Tidak heran kalau sepak takraw kini sudah menjadi cabang resmi di banyak turnamen, termasuk SEA Games. Setelah puas melihat olahraga sepak takraw, kini kita akan beralih ke olahraga yang justru dimainkan di sungai. Namanya adalah Ruea Hang Yao, sebuah tradisi olahraga perahu panjang dari Thailand yang sudah hidup sekitar 600 tahun lebih sejak era Ayutthaya. Perahunya yang digunakan terbilang panjang, antara 9 sampai 12 meter tergantung kategori lomba yang diikuti. Tim yang mendayung harus kompak supaya bisa melesat di jalur sungai, mendahului lawannya dan sampai di garis finish lebih dulu. Biasanya event ini jadi ritual tahunan, sering bikin warga lokal dan turis heboh karena tempo lombanya yang sangat cepat, penuh strategi, sekaligus penuh teriakan semangat. Sebagai bonus, lomba semacam ini bukan sekadar olahraga, tapi juga jadi perayaan budaya yang mempertahankan ikatan komunitas dan tradisi. Jadi selain cepat, penuh dengan warna juga. Lanjut ke olahraga yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala, yaitu jemparingan. Coba Tribuners bayangkan, olahraga panahan tapi dilakukan sambil duduk bersila. Yap, ini bukan salah bicara. Orang-orang dulu di Keraton Yogyakarta dan Solo sudah memainkan olahraga ini sejak zaman Kerajaan Mataram. Yang menarik adalah posisi duduk yang low profile, tapi fokusmu harus tepat layaknya sniper untuk menembak panah ke sasaran yang terbuat dari kain berisikan jerami. Busurnya terbuat dari bambu. Anak panah juga dari bahan yang sederhana, tapi tekniknya sangat serius. Walau alat yang digunakan masih sangat tradisional, jemparingan sekarang lagi naik daun dan mulai menarik minat anak muda buat belajar. Jadi ini bukan sekedar nostalgia, melainkan warisan budaya yang hidup hingga sekarang. Dan terakhir, dari negara Kamboja yang namanya bisa bikin orang mikir dua kali kalau belum tahu, yaitu ada Baok Chambap. Ini bukan gulat biasa, karena olahraga ini mengombinasikan gulat dan tarian. Pemain tidak hanya dituntut untuk jago menjatuhkan lawannya ke lantai, tapi juga harus bisa bergerak selaras dengan musik yang dimainkan.
Beneran, permainan ini diiringi irama tradisional yang bikin setiap pertandingan rasanya seperti panggung penuh jenaka. Jadi bukan sekedar siapa yang lebih kuat, tapi juga siapa yang bisa lebih gaya dalam teknik dan timing. Efeknya, penonton bakal dapat tontonan yang unik banget, yaitu kekuatan plus ritme. Fakta menariknya, 4 olahraga tadi bahkan sudah masuk ke cabang olahraga yang diselenggarakan di SEA Games. Sepak takraw misalnya, masih rutin dipertandingkan hingga sekarang. Hal ini menunjukkan pada kita semua satu hal, tradisi tidak berarti selalu kalah dengan perkembangan zaman. Justru dari sanalah identitas olahraga Asia Tenggara terbentuk dan terus dihargai. Kalau Tribuners sudah pernah memainkan olahraga tradisional apa aja nih? Komen di bawah ya.